Karena mungkin masih banyak yang merasa bahwa memaafkan diri sendiri itu sebuah proses yang cukup panjang ya, seperti Shelin tadi sampaikan. Jadi banyak banget respon pagi hari ini, Pak Arfan. Kita langsung cicil baca kali ya. Silakan Audrey. Ke YouTube dulu, ada absen dari Santi Anwar, salam dari Makassar, selamat pagi Makassar. Ya, Selanjutnya dari Pak Dion Kristianto. Selamat pagi Pak Arfan, saya teringat rumus AFL dari Ajahn Brahm, yaitu acknowledge ataupun akui, forgive, memaafkan dan menerima, serta learning ataupun belajar, baik mau memaafkan diri sendiri ataupun orang lain. Oke. Selanjutnya, ini dari Pak Pramudia di Malang ya, Pak Arfan. Apakah batasannya atau indikasinya jika kita terlalu keras pada diri kita sendiri? Nah, mungkin ini masih relate nih. Silakan, boleh dijawab, Pak Arfan. terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan bagus ya. Yes. Tadi Mbak Santi Anwar dari Makassar, kemudian Dion Kristianto ya. Ya. Setuju. Acknowledge kan tadi itu, menyadari, melakukan kesalahan, kemudian maafkan dirimu dan belajar dari itu. Acknowledge, forgive, learn. Oke. Ya itu. Ya, kemudian tadi Pak Pramudia ya, indikator bahwa kita terlalu keras pada diri sendiri itu apa? Kalau kita terlalu keras pada diri sendiri itu kita tidak mencapai kenyamanan gitu. Kita tidak mencapai kedamaian gitu. Ya, dan kita akan selalu lelah, akan merasa lelah gitu, lelah lahir batin gitu. Itu tanda bahwa kita terlalu keras pada diri sendiri gitu. Itu Audrey. Yes. Jadi kalau misalnya ngerasa udah capek terus, kayaknya yang dilakuin tuh apa-apa bikin capek aja gitu ya. Ya, lelah, ya. Lelah mungkin ada sesuatu yang harus ditelisik lebih dalam gitu ya, berkaitan dengan mungkin self love ataupun mungkin memaafkan diri sendiri. Nah, Ya. ini ada satu lagi Pak Arfan, ini langsung tembak langsung ya. Pak Alex di Pontianak mau Ya. bertanya Pak Arfan, memaafkan diri sendiri itu susah banget. Gimana caranya? Atau mungkin ada tips and triknya kali ya, untuk kita bisa punya kebiasaan ataupun habit, mungkin dari mengakui dulu kali ya, mengakui bahwa mungkin berbesar hati kita melakukan kesalahan dan akhirnya mungkin menerima kesalahan tersebut menjadi pembelajaran gitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih Audrey ya. Kalau caranya seperti apa? Ya tadi sudah Pak Dion Kristianto itu benar banget gitu. Ya, acknowledge, kemudian forgive yourself and learn from that gitu ya. Belajar dari situ. Tetapi kenapa orang tetap sulit gitu? Udah tahu begitu tapi sulit gitu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak mencintai dirinya sendiri. Karena dia kurang mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi caranya gimana? Ya bayangkan diri Anda itu adalah manusia yang lain gitu. Okay. Kemudian Anda katakan, ya, I love you, Arfan gitu. Gunakan nama Anda gitu. Ya, okay. I love you, Arfan gitu. Jadi seolah saya lagi ngomong sama diri saya sendiri, lagi berdialog, lagi self talk gitu. Aku menyayangimu, aku menyayangimu. Aku tahu bahwa kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik ya pada saat itu. Itu sudah yang terbaik. Bahwa kemudian kamu ternyata itu salah, kamu melakukan kehilafan, kamu adalah manusia biasa. Ya, aku menyayangimu, Arfan gitu. Sebutkan namamu gitu. Jadi aku menyayangimu, Alex. Nah, itu Pak Alex ngomong sama dirinya sendiri gitu. Aku menyayangimu, Alex. Ya, aku tahu kamu manusia biasa. Kamu juga bisa berbuat kesalahan, ya, tetapi aku tahu kamu sudah melakukan yang terbaik pada saat itu. Itulah yang bisa kamu lakukan dalam situasi itu. Ya, terlepas dari plus minusnya, itu adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Ya, jadi ngomong sama diri sendiri gitu. Itu self talk kita tuh harus kita bangun. Self talk yang sehat gitu. Ya, aku menyayangimu. Tapi kalau biasanya aku menyayangimu itu ke orang lain, ke pasangan, ya, ke kekasih gitu ya. Ini ke diri sendiri. Makanya itu penting banget itu saya bilang tadi itu. Lagu Greatest Love of All itu. Yes. Jadi yang cinta yang tertinggi itu adalah apa? Itu tadi learning to love yourself. Kenapa? Susah gitu. Nah, kenapa susah? Karena kita tidak pernah melihat diri kita sendiri itu sebagai orang lain. Ya. Okay. Sehingga kita kagok gitu ya. Mau apa?
ngomong sama diri sendiri tuh kagok gitu, ini siapa gitu. Bayangkan itu dalam diri kita tuh selalu berdialog loh sebetulnya. Itulah yang namanya self talk itu. Dan self talk itu terjadi 24 jam loh. Terus menerus gitu. Terus menerus. Bahkan saya sambil talk show begini, sambil ngomong sama Audrey juga ada self talk saya juga nih lagi ngomong. Gitu. Jadi dengarkan dirimu, sayangi dirimu. Ya, karena kalau kamu tidak menyayangi dirimu, kamu tidak akan pernah bisa menyayangi orang lain. Karena kamu tidak akan mengerti apa artinya cinta. Ya. Itu Audrey. Ya, jadi cintai dulu yang paling dekat ya, yaitu diri Iya sendiri. dong. Iya dong. Ya. Jangan lupa juga untuk memberikan afirmasi positif gitu ya, ketika kita mungkin melakukan kesalahan, sehingga kita tidak menjudge bahwa diri kita lah yang mungkin bodoh lah, atau mungkin tidak mampu lah, tetapi memang mungkin prosesnya saja yang mungkin salah gitu ya, atau mungkin kita belum punya banyak pengalaman untuk Pada saat itu, hal ya. tersebut. Betul. Oke. Nah, bicara tentang kaitan happiness gitu, Pak Arfan, sama memaafkan diri sendiri, ini apakah sangat-sangat erat gitu ya? Atau mungkin ada sesuatu yang harus diluruskan nih berkaitan dengan dua hal ini? Sangat erat Audrey. Orang yang belum bisa memaafkan diri sendiri itu nggak akan bisa move on. Ya, pasti. Nggak akan bisa move on. Dia akan selalu jalannya tuh di tempat. Jadi ya nggak kemana-mana kan. Nah itu kan bagaimana kita bisa happy gitu. Kita nggak pernah mencapai tujuan kita. Kita tidak akan pernah bisa keluar dari situasi kita hari ini. Kenapa? Nggak bisa move on. Kenapa nggak bisa move on? Karena kita selalu mengulang-ulang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kalau bayangkan orang nyetir mobil gitu, itu pandangan matanya tuh selalu ke kaca spion terus. Karena yang dilihat adalah masa lalu. Ngelihat spion terus dia. Ngelihat spion belakang gitu ya. Ya, dia nggak akan pernah bisa maju gitu. Kalaupun jalan juga jalannya jadi pelan ya. Kecepatannya jadi sangat pelan dan salah-salah bisa nabrak sesuatu gitu. Kenapa? Karena pandangan matanya tidak diarahkan kepada apa yang terjadi hari ini dan masa depan. Selalu nengoknya ke belakang. Jadi bahaya sekali dan itu akan membuat kita bukan hanya tidak bahagia, tapi juga tidak sukses gitu. Tidak sukses, oke. Iya. Jalan di tempat, karena nggak bisa move on. Itu Audrey. Ya, oke. Ini masuk lagi nih Pak Arfan, pertanyaan dari Sukabumi ya. Ini dari Bapak Ryan yang menanyakan, apakah ketika kita sulit untuk memaafkan diri sendiri, penting juga untuk ada perspektif baru dari orang lain Pak Arfan, sehingga kita pun lebih sadar gitu ya, bahwa sebenarnya berlarut-larut dalam kesalahan yang sudah pernah terjadi itu tidak baik adanya. Jadi mungkin point of view orang lain gitu ya, kita cerita ke orang lain gimana supaya kita mungkin bisa memaafkan diri sendiri. Ini gimana Pak Arfan? Bagus sekali kalau Anda bisa cerita kepada orang lain gitu. Itu adalah salah sebuah cara untuk penyembuhan sih sesungguhnya gitu. Ya, dengan cara apa? Bercerita. Ketika bercerita itu kan kita berusaha untuk merestrukturisasi gitu pemikiran kita gitu, kemudian menyampaikan dengan bahasa yang jelas gitu ya, kemudian kita juga mengekspresikan perasaan kita juga keluar gitu. Itu sebuah sarana healing gitu. Bercerita pada orang lain gitu. Yes. Karena itu kadang-kadang tuh muter sendiri gitu. Kenapa? Karena manusia itu kan nggak ingin disalahkan ya. Betul. Saya berbuat kesalahan gitu. Terus kalau saya cerita sama orang lain, kalau kita salah milih temen nih ya, salah milih tempat cerita nih ya, orang yang tempat kita cerita itu malah nyalahin kita. Ya kamu sih, ya pantas aja kamu begini, salah itu. Ah, itu betul. Semakin kita jadi tambah intens gitu. Intensitas kita meningkat gitu untuk nyalahin diri sendiri, makin mengutuk diri sendiri gitu. Jadi kalau Anda mau cerita sama orang lain juga cari lihat-lihat juga siapa ini tempat Anda cerita ini. Apakah orangnya cukup mau mendengarkan? Apakah orangnya cukup punya maturity level gitu ya, kedewasaan tertentu gitu? Karena hati-hati kalau salah-salah Anda salah cerita nanti malah tambah parah Anda gitu. Karena bukan hanya Anda yang mengutuki diri sendiri, tapi teman Anda pun bisa melakukan hal yang sama kepada Anda gitu. Ya. Jadi hati-hati ya untuk Pak Ryan ya, untuk memilih teman bercerita seperti itu. Dan tadi Audrey juga sempat bikin polling ya Pak Arfan, apakah Anda sudah bisa memaafkan diri sendiri? Ada 38% yang sudah bisa dan 62% yang masih berproses gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang 62% nggak apa-apa, jangan berkecil hati.
Ya. Karena kan memang apa ya, perjalanan hidup tuh kesalahan ataupun mungkin pengalaman yang kita lalui itu kan berbeda-beda terus ya. Setiap tahun mungkin naik level, jadi prosesnya pasti akan berbeda gitu ya. Jadi belajar terus untuk memaafkan sendiri, betul Pak Afan? Betul, betul. Karena ada yang mengatakan begini ya, Oke. experience comes from apa namanya, segala sesuatu yang baik itu terjadi dari pengalaman yang buruk gitu. Ya. Ya, jadi kalau kita punya pengalaman yang buruk itu jadi memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa ya ini sesuatu yang salah gitu. Kita baru tahu salah itu ketika kita melakukan gitu, ketika kita mencoba gitu. Kalau kita belum mencoba ya kita nggak tahu bahwa itu salah gitu. Jadi nggak apa-apa gitu ketika Anda salah. Manusia itu memang tempatnya salah kok. Tapi tolong dibedakan salah dengan dosa. Ya. Tahu nggak Audrey bedanya apa? Salah dengan dosa. Kalau salah mungkin karena pengalaman yang kurang baik ya. Kalau dosa ya berarti kita udah tahu tuh salah, tapi kita Iya. lanjutin aja gitu ya. Itu bedanya. Kalau salah itu adalah karena Anda belum tahu. Oh. Kalau dosa itu Anda sudah tahu, masih dilakukan juga gitu. Masih menikmati padahal Anda sudah tahu. Nah, itu namanya dosa. Kalau salah itu manusiawi kok. Betul. Kalau dosa itu bukan manusiawi, dosa itu apa istilahnya? Syaitoni gitu ya. Baru setan itu. Tapi kalau salah itu manusiawi, sangat manusiawi. Itu Audrey. Oke. Setelah ini mungkin boleh ya Pak Arfan share mungkin gimana cara untuk merayakan pertumbuhan dari kesalahan yang pernah kita lakukan supaya di kemudian hari ini tidak menjadi apa ya, hal-hal yang berlarut-larut atau mungkin jadi rekaman yang buruk gitu ya dalam hidup kita, tapi menjadi hal yang positif dan bisa mungkin dibagikan untuk orang lain sehingga bisa bermanfaat. Nanti kita akan bahas yang satu ini. Untuk Anda semua listeners yang masih bergabung juga masih ada kesempatan untuk bertanya ataupun sharing ya di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kami jeda sesaat. Oke, masuk ke sesi terakhir semua listeners, di mana mungkin sesi ini kita mau menajamkan ya bahwa setiap kesalahan ataupun mungkin pengalaman buruk gitu ya di masa lalu ini bisa kok dijadikan pengalaman yang positif gitu ya Pak Arfan ya, ketika kita mungkin sudah let go ataupun memaafkan diri kita. So gimana caranya supaya kita bisa sampai di level itu Pak Arfan, merayakan ya pertumbuhan gitu. Ketika salah ya emang mengakuinya dan bahkan mungkin kan. Jadi memang memaafkan diri sendiri itu sulit. Itu harus diakui dulu deh. Iya. Itu harus diakui dulu. Kalau Anda mengatakan memaafkan diri sendiri itu sulit, itu tanda bahwa Anda manusia. Betul. Ya. Yang kedua, kalau Anda berusaha memaafkan diri sendiri walaupun sulit, itu tanda bahwa Anda sudah sampai pada tahap penyesalan. Dan itu bagus. Kenapa? Karena pertaubatan itu selalu diawali dengan penyesalan. Kalau kita tidak menyesal, kita tidak akan berada pada pertanyaan, apakah saya perlu memaafkan diri sendiri. Orang yang menyesal itu pasti akan masuk ke dalam pertanyaan itu gitu. Jadi, kenapa ya saya melakukan itu ya? Coba dulu saya tidak melakukan itu. Andai saja dulu saya tidak begitu, pasti keadaannya tidak begini sekarang. Coba kalau, gitu. Jadi nggak gampang gitu. Dan sulit. Dan saya pun merasa gitu bahwa memaafkan diri sendiri dalam kondisi seperti saya ya, itu juga sulit gitu. Kok susah banget ya saya pakai teori-teori gitu tadi itu ya. Seperti tadi itu Pak Dion tadi ya, mengakui, memaafkan, belajar. Kok susah banget gitu. Akhirnya saya ketemu sebetulnya cara memaafkan diri sendiri itu cuma satu. Mencintai dirimu gitu. Mengasihi dirimu, karena apa yang sudah terjadi dalam hidup kita itu sudah menjadi sejarah. Itulah sejarah hidup kita. Ya, itulah takdir hidup kita. Itu sudah menjadi takdir gitu. Dan kalau itu sudah menjadi takdir, maka tidak ada cara lain kecuali menerima gitu. Itu sudah menjadi masa lalu kita. Udah menjadi masa lalu, sudah mati, udah selesai gitu. Kalau kita tidak menerima, itu kita sedang menghukum diri kita dengan hal-hal yang uncontrollable gitu. Dan itu kalau kita menghukum diri kita terus-menerus, kita nanti bisa sakit, kita nanti bisa stres gitu. Jadi sudahlah gitu. Memang kamu berbuat kesalahan, mungkin kesalahanmu juga cukup besar di masa lalu. Ya. Dan kamu masih berandai-andai gitu hari ini bahwa coba aku dulu nggak begini, coba nggak begitu gitu. Itu tanda bahwa kita tidak sayang sama diri kita gitu. Karena
kita akan terus menghukum diri kita dengan kutukan-kutukan gitu, yang akan membuat kita tidak pernah bahagia gitu. Betul. Itu Audrey. Jadi sayangi dirimu, ya. Learning to love yourself is the greatest love of all. Oh, yes. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan ya Pak Arfan ya. Ini kita ke Jakarta Timur. Ada Pak Suhendra yang bertanya nih Pak Arfan. Bicara tentang memaafkan diri sendiri, apakah ini juga nyambung ya Pak Arfan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang denial gitu ya? Kalau mungkin ada perasaan-perasaan ataupun emosi-emosi yang negatif dalam diri, kita langsung aja gitu melanjutkan aktivitas ataupun melakukan hal-hal lain gitu. Jadi kita tumpuk dan akhirnya ya mungkin pecah di masa yang akan datang. Ini gimana nih akan habit yang satu ini, Pak Arfan? Ya setuju. Jadi yang namanya emosi itu, namanya saja emotion. Emotion itu artinya apa? Motion itu apa sih? Motion? Gerak. Gerak, ya. Jadi kita harus, emosi itu harus dikelola, harus disalurkan, dikelola gitu. Nah, kalau kita tidak pernah mengelola emosi, menganggap ya sudah, kita langsung mengerjakan pekerjaan yang lain, kita anggap remeh saja gitu. Akhirnya ya jadi bertumpuk, betul. Ya, dan emosi itu sesungguhnya adalah sebuah sinyal dari Tuhan. Jadi emosi itu yang buat siapa sih? Tuhan. Betul. Karena Tuhan yang buat, maka sesungguhnya tidak ada yang namanya emosi negatif. Semua emosi itu positif, karena emosi itu adalah pertanda akan adanya sesuatu dalam diri kita. Jadi itu kayak kayak di dashboard mobil itu ada tanda-tanda tuh. Yeah. Bensinnya kurang, ada tanda. Minyak rem kurang, ada tanda. Udah terlalu panas ini, ada tanda gitu. Ya, ban kanan, ban kiri, anginnya kurang, ada tanda. Itulah yang namanya emosi. Jadi semuanya positif. Jadi emosi itu ada emosi yang menyenangkan, ada emosi yang tidak menyenangkan. Tapi baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, dua-duanya positif. Gitu. Nah, tugas kita adalah apa? Ketika kita merasakan sebuah emosi, maka kita harus mengelola itu, menghandle itu. Jangan kemudian dibiarkan. Dibiarkan itu menumpuk. Akhirnya kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Jadi, makanya perlu acara-acara seperti ini gitu. Makanya perlu nih acara happiness ini kan sangat soft skill ya. Soft skillnya tuh soft banget gitu. Yaitu menghandle hal-hal seperti itu. Dan selalu saya katakan dalam Smart Happiness ini, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Jadi, kalau Anda merasa tidak baik-baik saja, nggak apa-apa. Namanya kan Anda manusia. Manusia kan bisa ups and down. Yeah. Kok aku merasa hari ini sedih? Nggak apa-apa, Anda manusia. Kok hari ini saya merasa galau gitu? Anda manusia. Nggak apa-apa. Akui. Nah itu, akui. Akui, kemudian lakukan sesuatu. Karena emosi itu merupakan tanda dari alam semesta. Ada sesuatu yang perlu dilakukan terhadap diri Anda. Nah, kalau kita mau melakukan itu, termasuk memaafkan diri sendiri, maka itu tidak menjadi sesuatu yang menumpuk. Dan ketika menumpuk nanti udah nggak jelas tuh. Kenapa? Karena itu terdiri dari berbagai perasaan. Ada marah, ada sedih, ada galau, ada kecewa. Udah macam-macam itu. Nah, itu kita tidak menyadari nanti karena sudah bertumpuk. Tapi kalau kita deal-nya tuh satu-satu gitu ya. Jadi marah, oke, apa ini marah? Nah, gitu ya. Makanya ada anger management. Makanya saya bikin pelatihan anger management. Kita merasa kok kayaknya saya pesimis gitu ya. Saya nggak yakin akan masa depan gitu. Sadari itu sebuah tanda gitu sinyal, dari diri Anda, sinyal dari diri Anda yang harus dibaca, dipelajari. Makanya ada workshop kemudian installing optimism. Nah, itu sangat soft gitu. Dan itu adalah cara kita untuk menghandle perasaan-perasaan yang kurang menyenangkan seperti itu gitu, Audrey. Ya, jadi self awareness ya, ini juga harus ditingkatkan. Exactly, self awareness. Apa yang kita rasakan, apa yang mungkin kita yang mengganggu pikiran ataupun mungkin aktivitas kita, mungkin kita bisa telisik lagi lebih dalam. So, Pak Arfan, tersisa 3 menit lagi ya. Nggak kerasa gitu, untuk kita memperbincangkan satu hal yang mungkin masih menjadi proses bagi banyak orang, dan mungkin juga untuk Audrey juga sendiri, Pak Arfan juga sendiri seperti itu. So, gimana Pak Arfan, untuk kita bisa lebih memantapkan diri? Karena kan kalau misalnya kita ambil kesimpulan, berarti ini perlu banget gitu ya, dari kurang lebih 1 jam kita berbincang mengenai topik ini. So, apa yang harus ditekankan kembali
harus diingatkan kembali supaya kita bisa memaafkan diri kita, walaupun mungkin kesalahannya kayaknya nggak termaafkan gitu kalau dalam benak kita ya. Silakan. Ya, jadi ada dua ya Audrey ya. Pertama adalah yang namanya intervention teknik gitu. Teknik intervention. Teknik intervention itu dilakukan ketika segala sesuatu sudah terjadi. Ya. Sudah terjadi kesalahan di masa lalu, kemudian kita yang dilakukan apa kalau sudah terjadi? Itu tadi mengakui itu dulu, mengakui, yang kedua memaafkan diri sendiri, yang ketiga belajar dari sana. Anda mendapatkan sesuatu kok, yaitu pembelajaran. Itu namanya teknik intervention. Kalau sudah terjadi itu seperti apa gitu ya. Tetapi ada juga yang lebih enak lagi, yang lebih bagus lagi adalah teknik prevention. Bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi hal seperti itu, kita tidak mampu memaafkan yang berkepanjangan. Apa itu teknik preventionnya? Ada dua. Yang pertama adalah jangan melakukan kesalahan. Caranya gimana? Selalu lakukan yang terbaik dalam setiap situasi. Selalu lakukan yang terbaik. Jangan pernah memilih emosi, selalu pilih logika misalnya. Jangan pernah melakukan sesuatu yang keluar dari jalur, keluar dari nilai-nilai moral, agama, dan sebagainya. Karena Anda akan menyesal. Gitu ya. Jadi itu namanya teknik prevention. Selalu lakukan yang terbaik dalam situasi apapun gitu Anda berada, supaya Anda tidak membuat kesalahan. Ya, kalaupun membuat kesalahan itu bukan karena Anda tidak melakukan yang terbaik gitu. Yang kedua, teknik preventionnya adalah apa? Love yourself. Cintai dirimu, kasihi dirimu. Ya, engkau juga berhak dikasihi gitu ya, sebagaimana kita mengasihi orang lain gitu. Yes. Itu Audrey. Mudah-mudahan dengan prevention dan intervention itu kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bisa move on ke depan. Nah, itu dia, itu paling penting. Karena ketika kita terjebak dengan masa lalu ataupun mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan ya, pasti akan sangat berdampak pada ketenangan diri dan juga kebahagiaan kita. Kita jadi sulit bahagia pasti ya. Gitu. Iya. Jadi pengingat juga untuk Anda yang ingin ikut Installing Optimism webinar dari Pak Arfan bisa langsung mendaftar. Ingat 12 Agustus ya. Kalau gitu terima kasih Pak Arfan insight-nya. Kita ketemu minggu depan ya. Yang pasti ditunggu topik-topik yang menarik lagi untuk kita bisa belajar menjadi manusia yang lebih berkualitas setiap minggunya. Dan pastinya small listeners, terima kasih sudah berpartisipasi, sudah mendengarkan, menyimak siaran pagi hari ini. Kalau Anda rasa ini siaran yang sangat bermanfaat untuk orang-orang sekitar Anda, jangan lupa untuk di-share dan dibagikan ke orang-orang yang Anda sayangi. Kami pamit small listeners, saya Audrey Joanna. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Sampai jumpa.